Dua hati, dua jiwa itu sudah menyatu. Balaturangga bersiap melaju. Dari balik bukit, mereka mulai berderap kencang. Berkobar menyala jiwa perjuangan. Dan dengan gagahnya, semua menerobos api tanpa takut. Wush, wush. Ini sebagai bukti keberanian yang membela Ibu Pertiwi sepenuh hati. Dengan bangga Otan mempersembahkan pasukan berkuda kebanggaan Indonesia. Paman tentara ini dari kavaleri berkuda TNI Angkatan Darat, teman. Nama kerennya Denkavkut, singkatan dari Detasemen Kavaleri Berkuda. Balaturangga artinya pasukan kuda. Mereka adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia sejak tahun 1953, teman. Seperti nama detasemennya, kuda menjadi elemen utama pasukan ini dalam menjalankan tugas militernya. Sejarah membuktikan kuda dipilih karena memiliki kecepatan, kekuatan, serta kecerdasannya untuk dilatih. Jadi sudah tentu kuda-kuda ini memiliki kemampuan militer yang istimewa. Oh iya, Otan kasih tahu ya, markas besarnya pasukan kuda ini ada di Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, teman. Ada ratusan kuda yang dilatih kemampuan militernya di sini. Sebagai anggota pasukan kavaleri berkuda, paman tentara juga harus bisa luas menyatu dengan kuda tunggangannya. Tuh lihat, mengambil tas dan senjata saja sambil berlari tanpa turun dari kuda kan? Jadi bisa langsung beraksi tanpa banyak membuang waktu. Nah, untuk latihan selanjutnya, Otan sudah siapkan semangka untuk target sasarannya, teman. Dan mudah saja paman-paman tentaranya memotong sasarannya sambil berlari kencang. Om Editor, Otan mau lihat dalam gerakan lambat dong. Wah, mengendalikan kuda berlari saja sudah sulit. Paman-paman ini bisa memotong semangkanya tepat sasaran semua begitu. Cakep. Teman di rumah masih mau lihat yang lain? Coba paman, kasih lihat yang lebih sulit. Salah satu latihan pertempuran lainnya yang rutin dilakukan di sini adalah menunggang kuda sambil memanah sasaran. Sudah tentu dong, paman-paman ini memanah tepat pada sasarannya. Tapi lihat deh, kuda-kudanya juga fokus sekali pada larinya. Padahal paman tentaranya kan kayak lepas tangan gitu. Tapi kudanya tetap menuruti perintah berlari dengan kecepatan dan arah yang benar. Kermaks, keren maksimal. Sebelum menguasai kemampuan tempur yang sesulit ini, Sobat Otan ini ternyata harus menempuh pendidikan dasarnya dulu, teman, yang disebut remonte. Kata remonte berasal dari bahasa Spanyol yang berarti ditunggang berulang-ulang. Tidak main-main, pendidikan dasarnya saja ditempuh selama 9 bulan secara intensif loh. Remonte dasar selama 6 bulan, ditambah remonte lanjutan selama 3 bulan. Ini dilakukan untuk membiasakan kuda berlari dengan penunggang hingga melakukan perintah penunggangnya. Baru deh, kalau sudah lulus sekolah dasarnya, Sobat Otan ini akan dilatih lagi untuk kemampuan militer yang lebih sulit. Cakep! Tuh lihat, meloncati halang rintang seperti ini jadi terlihat mudah kan? Loh. Paman tentaranya kok sudah siap-siap dengan senjata gitu? Emang paman mau ngapain sih? Tembak! Copot. Keras banget suara tembakannya ya. Otan sampai jantungan. Ternyata mereka sedang latihan membiasakan kudanya dengan suara letusan senjata, teman.
Tenang saja, pakai pelurunya yang hampa alias tanpa proyektil kok, jadi tidak melukai. Terlihat dalam tayangan lambat, meski terkejut ketika senjatanya ditembakkan, kuda-kuda ini hanya kaget sesaat, tapi tidak sampai panik, apalagi lari ketakutan. Kuda memang terkenal memiliki pendengaran yang peka, teman. Jadi, semakin sering dia mengenal berbagai suara keras yang mengagetkan seperti ini, mereka jadi belajar untuk tetap tenang dan percaya penuh pada penunggangnya. Keren kamu, Sob! Wah, indahnya! Lihat pemandangan luas seperti ini, benar-benar menenangkan hati ya. Loh, wah. Ternyata dari tadi rupanya ada kalian lagi sembunyi. Otan benar-benar nggak lihat kalian loh. Teman di rumah emangnya lihat? Coba Om Editor, videonya diulangin lagi. Otan sama teman di rumah masih nggak percaya nih. Wah, ternyata beneran. Mereka betul-betul sembunyi menyatu dengan alam sampai benar-benar nggak kelihatan. Cakep. Badan segede itu bisa ngumpet cuma pakai rumput. Rame-rame sama paman tentaranya pula. Otan salut deh sama kalian. Mereka ini sedang melakukan latihan pengintaian, teman. Salah satu teknik militer yang wajib dimiliki pasukan berkuda adalah berkamuflase alias menyaru. Tujuannya agar tidak terlihat oleh musuh. Sobat Otan ini sudah terlatih untuk tiarap dengan cepat dan tetap tenang. Tuh lihat, seperti ini cara latihannya. Saat tiarap, kudanya tenang sekali kan? Kalau belum terlatih, apalagi sambil dipaksa, si kuda tentu akan berisik dan berontak, teman. Salah-salah malah jadi ketahuan musuh kan? Makanya, saat posisi rebahan, paman tentara sesekali tetap nepuk-nepuk sambil bisikin si kudanya biar tetap kalem. Kalem sih kalem, Sob. Tapi jangan sampai ketiduran lo ya. Nah, kalau situasi sudah aman terkendali, paman tentara dan kuda-kudanya harus bergegas bangun dan sigap melanjutkan misinya. Kalau begitu, mari cus. Mari kita cus, Sob. Loh, kok ada anjing kecil masuk ke lapangan? Aduh, Otan khawatir. Awas, kamu nanti bisa terinjak kuda-kuda ini. Loh, kok sepertinya kamu akrab banget sih sama mereka? Kayak nggak ada takut-takutnya. Walah, ternyata anjing kecil ini adalah peliharaan si paman tentara, teman. Dia selalu ikut setiap paman dan kudanya berlatih. Pantas saja pas lihat paman pulang latihan, dari jauh langsung lari menghampiri. Udah kangen banget ya kamu, Sob. Oh iya, meski si kuda dan anjing ini berjalan berdekatan, ternyata aman-aman saja tuh. Si Dogi tidak akan terinjak. Menurut analisis detektif Otan, selain kuda memiliki sifat empati yang besar terhadap makhluk hidup lainnya, rahasianya terletak pada penglihatannya yang istimewa. Kedua mata kuda yang berukuran besar dan terletak di samping kepala membuat penglihatannya mampu menjangkau seluas 350 derajat, teman. Wow, keren maksimal. Jadi, meskipun si anjing kecil berlari di dekat kakinya, selama tidak berada di titik buta penglihatannya, sahabat kecilnya ini aman tidak terinjak. Cakep. Tapi Otan salut sama kamu, Sob. Kamu kayaknya penyayang banget ya. Nggak cuma sama paman tentaranya, tapi sama si anjing kecil itu juga. Otan jadi meleleh ngelihatnya. Satu lagi keahlian yang wajib dimiliki si kuda militer, tentu saja kedisiplinan saat baris berbaris. Teman di rumah nggak salah dengar kok, kuda-kuda dan kafkut ini jago banget loh dalam baris berbaris. Tuh lihat kan, habis dipanggil paman komandan, pasukan langsung berjejer rapi dalam barisan dengan cepat. Kalau teman di rumah ingat, setiap ada acara atau upacara kenegaraan yang ada kudanya, ya sobat-sobat Otan ini yang bertugas.
Saat ini mereka sedang melakukan latihan untuk kegiatan protokoler kenegaraan, teman. Ketika menjalankan tugas negara yang khusus, seperti pembawa pataka alias bendera seperti ini, pakaian kebesaran juga dikenakan pada kudanya, teman. Gagah banget kan? Di sekolahnya, kuda-kuda ini diajarkan perintah untuk baris berbaris, mulai dari hadap kanan, hadap kiri, hingga berjalan dalam barisan yang kompak. Kalau Ota sih taunya cuma satu, Sob. Kalau disuruh istirahat di tempat. Tidak hanya melatih pasukan berkuda untuk kemampuan militer, ternyata di Denkavkut ini juga memiliki giat pembinaan atlet berkuda juga, teman. Namanya Remaja Kavaleri Club alias RKC. Jadi paman tentaranya bisa berbagi ilmu dan pengetahuannya tentang berkuda untuk warga sipil yang mau belajar. Sepertinya kuda betina ini lagi mau siap-siap diperiksa kesehatannya. Otan mau tanya-tanya, paman dokter mau meriksa apa sih? Kita melaksanakan pemeriksaan kebuntingan pada kuda menggunakan alat ultrasonografi. Kebutuhannya adalah untuk memastikan apakah hasil perkawinan yang sudah dilaksanakan itu positif atau negatif. Dari kuda yang tadi kita periksa menggunakan alat USG diketahui umur kebuntingannya sudah 3 bulan. Paman tentara ini namanya Dokter Hadi, teman. Dia adalah satu-satunya dokter hewan yang bertugas merawat kesehatan semua kuda di Denkavkut ini.